Jadi marketing yang dulunya more arts than science ya, yang sekarang sudah menjadi sebuah ilmu, jadi marketing science. Saya pernah cerita ada jurnal marketing science yang di dalamnya menggunakan teknik-teknik yang sangat robust dalam membangun model, kemudian menguji model-model tersebut, model-model empiris disesuaikan dengan data, apakah mereka valid, kemudian dapat di generalized. Kemudian marketing metrics juga membantu akuntabilitas. Ya, jadi nanti ada paper dari uh, Hansen dan Powells ya, kita bisa melihat secara detail. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berapa banyak metrik? Yang pasti satu metrik tidak akan dapat memberikan gambaran utuh ya. Jadi kita perlu memiliki beberapa metrik. Nah, setiap aspek marketing itu digambarkan paling baik oleh metrik yang berbeda. Jadi tidak ada single metrik yang bisa menggambarkan seluruh aktivitas marketing. Dulu pernah ada yang namanya net promoting score. Ya sekarang juga masih banyak dipakai. Ada paper dari uh, Reichelt ya yang mengargue bahwa cukup satu metrik saja yaitu NPS. Tetapi itu juga banyak dibantah. Nah, apalagi sekarang ya ketersediaan data yang berlimpah. Jadi dengan mudah kita bisa mengukur berbagai aspek ya dari marketing dengan menggunakan data yang berlimpah. Juga dari hal granularity kita bisa memiliki data rinci ya sampai level orang, kemudian dari waktu ke waktu, apakah harian, mingguan dan lain sebagainya. Jadi semakin banyak metrik yang semakin hari semakin bisa kita turunkan. Nah, berikutnya jenis-jenis matriks. Ini ada dari buku Faris ya. Ada 50 lebih tetapi dapat dikelompokkan ya ke dalam 8 yang terkait dengan beberapa fungsi mulai dari advertising ya, finance, kemudian operations, logistics dan lain sebagainya. Nah, intinya dari matriks-matriks ini mereka bersama-sama mencoba memenangkan ya, hati dari konsumen, pikiran dari konsumen dan juga pasar. Uh, Hearts itu artinya tidak seluruh keputusan konsumen itu didasarkan pada alasan logis. Misalkan kita pernah ditanya kenapa memilih brand A, kita tidak bisa menjelaskan ya karena suka. Nah itu berarti terkait dengan hati. Tapi kadangkala kita ditanya kenapa memilih brand B, oh karena brand B itu kelebihannya bla 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 dibandingkan si C yang memiliki kekurangan bla 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 bla. Nah jadi sangat logis alasan kita itu terkait dengan minds. Nah, kalau market terkait dengan kompetisi. Nah, di buku Faris ini dibahas secara detail semuanya. Di sini saya berikan beberapa contoh yang terkait dengan uh, customer perceptions, market share, dan competitive analysis. Di sini ada belasan matrix ya. Ada yang terkait dengan persepsi ya, misalkan likability. Nah, kemudian juga terkait dengan awareness, ya, apakah seorang konsumen aware. Ya, contohnya kalau ditanya sebutkan 5 maskapai penerbangan domestik. Garuda, AirAsia, Sriwijaya, Lion, dan Citylink misalkan seperti itu. Nah, berarti saya aware, saya dapat merecall. Tapi ditanya, Wings, uh, pernah dengar? Oh ya, saya lupa ada Wings. Berarti saya aware, tetapi saya tidak bisa recall, saya hanya bisa merecognize. Jadi ada recall, ada recognition, itu bagian dari awareness. Ya, jadi ada metrik yang lain yang belum ditulis di sini. Yang disebut pertama tadi adalah Garuda. Nah, Garuda adalah top of mind. Kalau ad awareness-nya itu awareness bukan terkait brandnya tetapi iklan. Apakah seorang konsumen pernah mengingat iklan yang ada di TV? Ya. Nah, di sini saya berikan contoh brand development index. Jadi tadi di slide awal ditulis bahwa yang namanya metrik harus bisa dikuantifikasikan. Ya, jadi ini ada pertama definisinya dan kemudian rumusnya. Brand development index adalah sebuah indeks, ya, sebuah angka yang menggambarkan how well, seberapa bagus sebuah brand perform dalam sebuah market group, dalam sebuah segmen ya. Relative to its performance in the market as a whole, relatif terhadap keseluruhan pasar. Nah, rumusnya contohnya ya,
Ini produk yang dikonsumsi rumah tangga, makanya di sini ada rumah tangga, tapi bisa juga individu. Brand sales to group 1, misalkan grup 1 itu rumah tangga di perkotaan ya, dibagi dengan jumlah rumah tangga di perkotaan secara keseluruhan. Jadi penjualan sales tersebut di grup dalam perkotaan, misalkan di sini 90% masyarakat perkotaan menjual membeli produk kita. Kemudian total brand sales dibagi total household. Total brand sales itu semua brand, bukan brand kita saja ya, dibagi dengan total household. Jadi tidak hanya perkotaan saja, tetapi juga di desa-desa dan sebagainya. Nah ini contoh ya, detailnya ada di buku Faris. Nah berikutnya, dari sekian banyak matriks, mungkin tidak semuanya perlu kita monitor. Nah dari situ kita memerlukan apa yang disebut marketing dashboard. Marketing dashboard adalah a single display, jadi ada sebuah display tunggal yang menunjukkan key marketing metrics of an organization. Jadi key marketing metrics, tidak semua metrics tapi yang kunci bagi sebuah organisasi. Organisasi yang lain mungkin memiliki key marketing metrics yang berbeda. Nah ini ada definisi dari papernya Powell, nanti juga wajib dibaca. A relatively small collection of interconnected key performance metrics, relatively small, and underlying performance drivers, dan apa yang mengunderlying yang menjadi dasar yang mendrive ya performance tersebut that reflects both short and long term interest to be viewed in common, untuk dilihat secara bersama-sama throughout the organization, di keseluruhan organisasi. Jadi dilihat secara bersama-sama. Mengapa marketing dashboard itu penting? Karena selama ini banyak perusahaan yang tidak memanage dengan baik ya. Data-data terkumpul dalam silos. Setiap fungsi menyimpan datanya sendiri. Kemudian possibility of bias. Setiap fungsi merasa metriknya paling penting. Sales merasa penjualan paling penting. Orang marketing communication merasa ad awareness paling penting. Ya. Kemudian bicara marketing biasanya objektifnya tidak satu, dua bahkan mungkin lebih. Nanti di paper Hansen dan Powell akan dibahas, ada multi objektif. Nah, kemudian yang berikutnya untuk sukses harus ada integrasi. Ya. Jadi marketing harus integrated. Ya. Jadi marketing tidak bisa dilihat hanya sebagai tanggung jawab departemen marketing saja. Nah, ini adalah integrasi. Ya. Ini peran ya anak TI, anak MR yang selalu bicara sistem integral. Nah, dalam rangka resource allocation efficiency. Jadi kalau masing-masing bekerja sendiri, nah itu tidak akan efisien. Bahkan mungkin tidak efektif. Ini fungsi marketing dashboard untuk memprovide konsistensi, karena datanya di kolaborasikan ya. Kemudian help to monitor, membantu memonitor performance. Kemudian dapat digunakan untuk membuat rencana dan dapat digunakan untuk mengkomunikasikan hasil. Nah, ukuran efektivitas marketing dashboards, marketing dashboard yang bagus dia dapat dihubungkan dengan masing-masing tanggung jawab ya dari setiap user. Kemudian dia dapat dilihat sebagai sebuah framework ya for recognizing excellent performance, yang dapat mengenal performansi yang excellent, kemudian mendiagnosis performansi yang poor, dan dapat mengevaluasi different options. Ya. Jadi ini diagnosing ya, jadi tidak hanya menunjuk tetapi mendiagnos ya, mengapa poor performance itu. Kemudian alternatifnya apa dan untuk remedialnya, dan dapat dievaluasi. Kemudian dia menjadi sumber untuk organizational learning. Dari dashboard, dari waktu ke waktu organisasi bisa belajar. Kemudian a tool for increased profitability, bisa membantu meningkatkan profitabilitas, dan pada dasarnya dia merupakan decision making tool.
Nah, ini ada beberapa langkah, detailnya bisa dibaca di paper Powells dan kawan-kawan. Yang pertama, men-select key metrics. Jadi dari sekian banyak matriks, apa yang akan kita jadikan sebagai key metrics. Kemudian mengisi dashboard dengan data. Kemudian membangun hubungan antara item-item dalam dashboard tadi, metrik-metrik yang kita anggap key. Kemudian melakukan forecasting dan what if analysis. Dan terakhir menghubungkan dengan financial consequences. Karena ujung-ujungnya seluruh aktivitas perusahaan, biasanya metrik yang paling utama performansi perusahaan adalah finance.